Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Hari ini saya lihat baru 7 orang yang ya. 24 siswanya kelas 4A, baru 7 orang yang hadir. Teman apa ya, kita mulai saja. Mungkin yang lain mungkin terlambat masuk ya. Tidak apa-apa, kita mulai saja pembelajarannya. Oke, saya minta satu di antara kalian memimpin doa. Dafa, minta tolong dipimpin teman. Siti berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke. Jadi hari ini kita kembali bertemu, walaupun hanya di lewat virtual ya, Google Meeting, tetapi kita syukuri. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan dan masih memberikan kita kesehatan, sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada materi KPK dan FPB. Oke. Sebelum saya lanjut, kita review kembali materi kita yang telah lalu, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Oke, masih ingat ya kalian dengan materi yang lalu, faktor dan kelipatan? Apalagi yang dimaksud dengan faktor? Ada yang bisa jawab? Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan tertentu ya. Jadi contoh, ya coba Dafa. Apa itu? Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah Ya, bilangan. kalau kelipatan, apa kelipatan? Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan bilangan tersebut. Ya, seperti itu ya. Oke, coba sebutkan 5 bilangan kelipatan 4. 5 bilangan kelipatan 4. Ada yang bisa? Oke, yang pertama 4. Yang kedua 8. Ya, tambah-tambah 4 terus. Ya, yang ketiga 12. Yang keempat tambah lagi 4. 16. Tambah lagi 4. 20 ya. Jadi itu ya 5 bilangan kelipatan 4 yang pertama ya. 20. Nah, ini 5 bilangan. Jadi ingat kalau kelipatan itu penjumlahan yang berulang ya. Bisa kalian ingat kalau bilangan kelipatan berarti dia penjumlahan yang berulang. Siapa yang bisa sebutkan faktor dari 8? Faktor dari 8. Jadi kalau kalian ditanyakan faktor, yang kalian ingat adalah berapa dikali berapa yang hasilnya 8. Ya coba
Ya, 1, 2, 4, dan 8. Kenapa 1, 2, 4, dan 8? Karena 1 dikali 8 itu hasilnya 8. 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Jadi faktornya 8. 1, 2, 4, dan 8. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa hubungannya faktor dan kelipatan dengan KPK dan FPB. Oke. Saya share dulu materinya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang FPB dan KPK. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba salah satu di antara kalian membacanya. Menuliskan kelipatan dan faktor persekutuan dari dua bilangan. Siswa dapat menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Siswa dapat mengidentifikasi faktor dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan terima kasih ya. dengan KPK dan Jadi FPB. untuk tujuan belajar kita hari ini ya, itu yang kita mau capai. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami materi ini. Satu orang yang membaca. FPB dalam kurung faktor persekutuan terbesar memudahkan kita dalam membagi, mengelompokkan beberapa jenis benda dengan sama banyak, dan KPK berapa jenis benda untuk sama banyak, dan KPK kelipatan persekutuan terkecil memudahkan Oke, itu ya. melakukan Jadi itu manfaatnya kita mempelajari materi ini. yang bersamaan. Jika kita bisa memahami materi ini ya, setidaknya kalian terlatih untuk bagi sama banyak ya, membagi dua jenis atau lebih ya benda dengan sama banyak. Begitupun juga dengan KPK, kita bisa mengerjakan dua atau lebih pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti itu. Ini LKPD-nya ya sudah nanti dikirim di grup WA. Ya, dikirimkan di grup WA dan di Google Classroom-nya nanti bisa dilihat. Kemudian faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tulislah faktor persekutuan dari 10 dan 20. Jadi pertama kita tulis dulu, ya cari perkalian yang hasilnya 10 dan perkalian yang hasilnya 20. Pertama 10. Yang hasilnya 10 adalah 1 dikali 10. Dan 2 dikali 5 ya. 1 dikali 10 dan 2 dikali 5. Selanjutnya 20. 20 itu perkaliannya 1 dikali 20 dan 2 dikali 10 dan juga 4 dikali 5 ya. Sehingga bisa kalian tuliskan faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5 dan 10. Ada 4 ya faktornya ya. Sedangkan 20 faktornya ada 6. Yaitu 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Sehingga bisa dituliskan faktor persekutuannya itu adalah yang sama. Jadi kalian lihat yang mana yang sama di antara 10 dan 20. Kelihatan yang sama ya.
Jadi yang sama itu ada 4 nah ya. 1, 2, 5 dan 10. Jadi 1, 2, 5 dan 10. 10 dan 20. Sehingga bisa diketahui bahwa yang harus kita lakukan pertama adalah mencari faktornya dulu nak. Cari dulu faktornya. Faktor dari 10. Yaitu 1, 2, 5 dan 10. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, dari dua faktor ini, faktor 10 dan 20, ternyata ada yang sama. Ada 4 yang sama. Nah, sehingga bisa diketahui untuk menentukan FEB-nya cari yang paling besar. Cari yang paling besar. Di sini kan ada faktor yang sama itu 1, 2, 5 dan 10. Yang mana sini yang paling besar? 10. Nah, 10 paling besar. Berarti FEB-nya itu sama dengan 10. Seperti itu ya. Jadi yang mana yang paling besar faktornya yang sama, maka itu yang termasuk yang dinamakan FEB. Faktor persekutuan terbesar, yang paling besar. Ya, seperti itu. Ini namanya menentukan FEB dengan cara daftar. Dengan cara daftar. Jadi menentukan FEB itu ada 3 cara ya. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Adapun cara kedua itu dengan faktorisasi prima. Dengan faktorisasi prima. Yang seperti apa itu faktorisasi prima? Nah, kita menggunakan pohon faktor. Kelihatan gambar faktor ya kalau menggunakan faktorisasi prima. Kalau menggunakan faktorisasi prima, maka masing-masing bilangan yang kita mau cari, tentukan FEB-nya, kita cari dulu menggunakan bilangan prima. Yang mana lagi itu bilangan prima? 2, 3, 5, 7, ya, dan seterusnya. Bilangan yang hanya memiliki 2 pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini 10 kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 menghasilkan 5. Oke. Kalau sudah dapat bilangan prima, maka kita sudah stop untuk membagi. Kemudian di sini 20. Jadi anak-anakku semua, jadi kalau kita menggunakan faktorisasi prima, kita selalu gunakan bilangan prima dari terkecil dulu ya. Coba dulu 2. Kalau 2 tidak bisa, coba 3. Kalau 3 tidak bisa, coba 5. Kalau 5 tidak bisa, coba 7. Ya, seperti itu ya. Urutkan dari kecil dulu. Oke. Kita lanjut 20. 20 ini bisa kita bagi 2. Ya, bilangan prima 2 ya. Kita bagi 2 dapat 10. 10 kita bagi 2 dapat 5. Nah, 5 ini sudah bilangan prima. Maka kita stop sampai di sini. Maka ditulislah faktorisasinya. 10 itu sama dengan 2 dikali 5. Ini yang saya kasih tebal ya. Angkanya, maka itulah faktorisasinya. 2 dikali 5. Sedangkan 20, 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5. Itu bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 dikali 5. Sehingga FEB dari 10 dan 20 kita lihat yang mana yang sama. Lihat yang mana yang sama angkanya. Ya. Di sini 10 ada 2 dan 5. Di 20 juga ada 2 pangkat 2 dan 5. Nah, karena sama angkanya, maka kita ambil yang sedikit pangkatnya. Yang terkecil pangkatnya ya. Berarti kita ambil 2 dan 5. 2 dan 5. Kenapa kita tidak ambil 2 pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 besar ya. Kita ambil yang kecil saja. Ya, kita ambil yang kecil saja pangkatnya ya. Jadi 2 dikali 5. Hasilnya 10. Ya, sama tadi cara yang pertama ya. Cara yang pertama hasilnya juga 10 ya, dengan cara mendaftar. Nah, cara yang kedua faktorisasi juga hasilnya 10 FEB-nya ya, sama-sama hasilnya walaupun beda caranya. Nah, ini cara yang kedua.
Bagaimana Ustaz kalau cara yang ketiga? Nah, cara ketiga itu kita menggunakan sengkedan. Kelihatan metode sengkedan ya. Nah, bagaimana menggunakan metode sengkedan? Nah, sebenarnya sengkedan ini mirip dengan pohon faktor ya, cuma dia sengkedan dia gabung bersamaan. Dia bagi sekaligus secara bersamaan. Jadi menggunakan metode sengkedan, kita bagi dua bilangan ini dengan sekaligus dengan menggunakan bilangan prima sampai dapat satu terakhirnya. Oke, coba kita lihat ya. Kita bagi dulu dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Terus 20 dibagi 2 dapat 10. 5 dibagi 2 tidak bisa ya. Maka karena dia tidak bisa dibagi habis, maka langsung turun 5 di sini. Langsung tulis 5 di bawah. Karena tidak bisa dibagi habis. Oke, lanjut. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, terus bagian terakhir dibagi 5 ya. 5 bagi 5 dapat 1. 5 dibagi 5 dapat 1. Seperti itu nah ya. Jadi dibagi terus sampai dapat 1 terakhirnya ya. Oke. Nanti kita berhenti membagi kalau sudah dapat 1 terakhirnya. Nah, dari pembagian ini yang mana pembaginya yang bisa membagi kedua angkanya? Ya, bilangan yang saya beri warna merah ya. 10 bisa dibagi 2, 20 juga bisa dibagi 2. Makanya saya kasih simbol di sini warna merah. Kemudian juga di sini 5 bisa dibagi 5, 5 juga bisa dibagi 5 ya. Nah, bilangan yang bisa membagi kedua bilangan 10 dan 20, maka itulah yang kita kalikan. Itulah yang kita kalikan. Jadi di sini kita kalikan 2 dikali 5 hasilnya 10. 2 dikali 5 hasilnya 10. Ya, jadi walaupun beda caranya hasilnya tetap sama. Seperti itu ya. Jadi ada 3 cara nak ya. Ada 3 cara. Menurut kalian yang mana cara yang paling mudah? Apakah sengkedan? Apakah faktorisasi prima? Atau dengan cara mendaftar? Yang pertama tadi. Ada yang bisa komentar? Faktorisasi dapat kalau anggap mudah? Oh iya, boleh. Jadi boleh menggunakan faktorisasi primanya. Jadi kalau ada soal kalian mau disuruh selesaikan, kalian pilih saja salah satunya ya. Boleh dengan cara mendaftar, boleh dengan cara faktorisasi prima, boleh juga dengan cara sengkedan. Yang mana menurut kalian yang mudah, itu kalian gunakan. Nah, kalau kita sudah tulis 10 angka dari kelipatan suatu bilangan, maka biasanya sudah ada yang sama ya. Biasanya kalau kita tulis 6 sampai 10 angka dari kelipatan, biasanya sudah ada yang sama ya. Sudah ada yang sama kelipatannya. Di sini Ustaz cuma tulis 6 ya, tapi boleh ditambah sampai cukup 10 ya, sampai cukup 100 boleh ya. Intinya di sini kalaupun belum sampai 10 sudah ada yang sama, sudah ada 2 atau 3 yang sama, maka sudah boleh kita berhenti menjumlahkan. Ya, tapi kalau belum ada yang sama maka cukupkan sampai 10 ya. Dicukupkan sampai 10 kalau belum ada yang sama. Ya, setidaknya 2 atau 3 yang sama. Oke, kita lanjut. Coba kita identifikasi dulu. Nomor 1, apakah dia soal KPK atau FEB? Ada yang bisa komentar? Perhatikan nomor 1, baca soalnya baik-baik. Apakah dia KPK atau FEB? Dafa, Winda, Ibrahim, menurut kalian itu soalnya KPK ya? Apa kata kuncinya di situ yang kelihatan nomor 1? Kuncinya nak, kata kuncinya yang di nomor 1, sehingga kita bisa menentukan oh ini KPK ini. Ada kata apa? Betul, ada kata bersamaan ya. Ada kata bersamaan. Sehingga bahwa bisa dilihat oh iya ini KPK. Maka selesaikan dengan KPK. Boleh pakai cara daftar, boleh pakai cara
faktorisasi prima boleh pakai sengkedan. Oke, coba perhatikan nomor 2. Perhatikan nomor 2, kita selesaikan dengan KPK atau FVB. Di situ saya lihat ada 2 kata kunci ya. Di nomor 2 ada 2 kata kuncinya kelihatan. Ada bisa sebutkan kata kuncinya? Sama apa? Sama banyak. Nah, sama banyak. Apa lagi kata kunci yang kedua? Di nomor 2. Paling apa? Paling banyak. Nah, menurut kalian kira-kira apa itu, FVB atau KPK? Ada kata FVB ya, karena ada kata sama banyak, ada kata paling banyak, maka dia itu FVB. 15. 45. 5. 20. Oke. Sekarang kelipatan 15. 25. Ya. 30. Berarti 15. 35. Tambah lagi 15. 30. Tambah lagi 15. 45. Tambah lagi 15. 50. 60. Tambah lagi 15. Tambah lagi 15. 90. Oke. Jadi untuk yang besar angkanya, nah, ya biar tidak sampai 10 ya. 30. Biar sampai 6 saja. Yang kecil angkanya kasih 10, yang besar angkanya biar tidak sampai 10, biar 6 saja sudah cukup. 60. Nah, sekarang kita cari yang sama. Yang mana yang sama? Sebut yang sama. 5. Saya kasih warna merah. 90. 15. 15 sama ya. Apalagi yang sama? Udah kelihatan? Oke, 30 sama. Apalagi yang sama? Ya. 45. Oke, 45 sama. Masih ada yang sama? 15. Ya, cuma 3 yang sama ya. Nah, sekarang kita mau tentukan yang mana KPK-nya. Nah, siapa tadi masih ingat KPK? Apalagi KPK yang dipilih? 45. KPK yang dipilih adalah kelipatan yang sama dan paling kecil atau paling besar? Ya, paling kecil. Yang mana paling kecil di situ? 15. KPK-nya 15. Bisa dipahami caranya? Kita urutkannya dari terkecil ya, urutkan dari terkecil. 26. 52. Terus ya, faktor. Nah, apa kalau faktor 72? 1. Berapa lagi? 2. 3. Semua perkaliannya, semua perkalian kita tulis ya. 3, 4. Ini toh di bawah nih, ini. Di bawah nih, di sini. Tulis 6. faktor 52. 8. Faktor 9. Berapa lagi? 9. 12. 18. 24. 1, 2, 4. 36 dan 72. Nah, dari sini kita bisa tahu yang mana FVB-nya. Cari yang sama dan paling besar. FVB dari 52 dan 72. Lihat dulu yang mana yang sama. 1 sama ya. 1 dan 2. 1, 2, 4 sama toh? 1, 2, 4 sama. Apalagi yang sama? Lihat dulu yang sama. Apalagi yang sama? Cuma 3 yang sama ya. Yang sama cuma 3 angka ya. 1, 2 dan
4. 1, 2, dan 4. Berarti yang mana yang FEB-nya? Yang mana FEB-nya? 4. Yang 4 FEB-nya karena itu yang paling besar, yang sama dan besar. Oke, bisa dipahami cara menyelesaikannya? Ya. Oke, bisa ya? Oke. Jadi nanti begitu caranya ya, cara menyelesaikannya. Itu dengan cara mendaftar ya. Boleh juga dengan cara faktorisasi, boleh juga cara sengketa, dan pilih salah satunya. Oke, selanjutnya ya, bisa kalian melihat video, menonton video ya dengan klik link yang sudah di-share di Google Classroom ya. Nanti bisa lihat di situ bagian terakhir ya. Videonya itu ada di bagian terakhir, bisa kalian klik untuk melihat video pembelajarannya. Oke, sekarang kesimpulan. Silakan kesimpulan dibaca salah satu dari kalian. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan adalah kedapatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK dari Gitu ya. Jadi bilangan adalah bilangan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil. coba Fali, bisa baca Fali. Persekutuan terbesar dari dalam kurung FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar FPB. adalah antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Kembali dibaca. Kalau disuruh sama Ustadz Edi bagaimana? Oke, terima kasih Fali. Oke, jadi itu Ina ya. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Itu materi kita hari ini ya. Insya Allah Tuan terbesar PPB. ada tugas kita nanti saya share di Google Classroom dan di grup ya. Adalah Oke. faktor yang nilainya Karena waktunya sudah habis ya. persekutuan lainnya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Tapi insya Allah pekan ini kita akan ujian ya. Tapi ujiannya di hari Jumat nah ya. Ujian kita di hari Jumat bersamaan dengan kelas lain ya. Mulai dari jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2 ya. Oke, kisi-kisinya nanti saya akan share di grup ya. Kisi-kisinya akan saya share di grup. Kemudian tugasnya nanti bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pertanyaan? Oke. Kalau ada pertanyaan, maka kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.